wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pangkuwinata, peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2015 0277 2796, nomor induk mahasiswa 2131 5375 8958. Waktu uji kinerja hari Senin 6 Desember 2021. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Waktu uji kinerja hari Senin 6 Desember 2021 pada kelas 10 Multimedia SMKN 1 Negeri Agung, mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar, dengan kompetensi dasar menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran secara daring yang akan saya sajikan. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Kak. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kegiatan pembelajaran ini kita awali dengan doa ya. Untuk doa pada kesempatan hari ini Bapak minta Angga, dipersilakan Angga untuk memimpin doa. Inilah kawan-kawan, sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Coba Bapak lihat absennya dulu ya. Silakan yang belum mengisi daftar hadirnya, bisa kalian isi daftar hadirnya nih, Bapak bagikan linknya di chatroom. Oke, sudah tampil nih yang sudah hadir. Baru 8. Oke, sambil Bapak absen coba. Komang Vega ada ya. Anggal di Saputra. Baiklah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mic-nya di off saja, tapi Bapak minta tangannya didekapkan di dada ya. Oke, siap semua ya.
Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi bisa menambahkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Oke, ada lagi yang masih ingat materi kita minggu lalu? Aplikasi komputer, Pak. Aplikasi komputer, ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menginstalasi aplikasi, ya. Supaya kalian bisa fokus lagi hari ini, Bapak akan kasih permainan, ya. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan, dan siapa yang paling cepat dia akan mendapat nilai yang paling tinggi, ya. Kemudiannya sudah 1, 2, Komang Busana sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, Ruli. Silakan, Ruli. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Ayo, sudah 8, satu lagi. Dua lagi. Silakan, dua lagi, ayo. Iya. Ya, yang bukan tujuan perawatan perangkat keras, ya. Jadi perawatan perangkat keras itu bertujuan untuk mempermudah kita mendengarkan musik. Jadi ini yang salah, berarti yang bukan tujuan adalah untuk mempermudah mendengarkan musik, ya. Ini masih ada yang salah, ini satu orang. Siapa ya? Siapa kira-kira? Oke. Masih. Oke. Kita lanjut. Siap? 3, 2, 1, yuk. Cepet banget ini. Iya. Ayo. Satu lagi. Iya. Ternyata masih banyak yang benar juga ya. Jadi 2 jenis perawatan perangkat keras. Ya, berarti apa modul yang Bapak share di Classroom benar-benar kalian pelajari ini ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Oke, 3, 2, 1. Yuk, ini ada gambar apa ini? Ini gambar CPU. Yuk. Yang tidak. Oke, yang tidak ya, yang tidak termasuk perawatan perangkat keras komputer adalah menambah RAM. Oke. Ini juga masih banyak yang benar ya. Ada 2 ini. Kira-kira siapa ini? Jangan Komang Pega ini, ya. Jangan Komang Pega ini ya. Oke, kita lanjut. Siap? Oke. Siap. 2 pertanyaan terakhir. Ayo. Ikan gabus ini. 6, 7, 8. Iya. Masih ada 1. Ini siapa ini ya? Siapa ini 1 ini? Nanti kelihatan. Ya, cara yang dapat dilakukan untuk merawat keyboard. Nah, ya, apa ini? Kok bisa salah ini tadi? Dia memilih membersihkan keyboard dari debu dengan obeng. Iya, obeng untuk membersihkan keyboard ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan, kita bahas. Oke, next, terakhir. Pertanyaan terakhir, ayo. Oke, masih ada juga yang salah. Jadi salah satu cara perawatan perangkat keras adalah menyemprot. Waduh, jangan disemprot ya, layar monitor jangan disemprot. Kalau disemprot bisa rusak malahan monitornya ya, apalagi kalau disemprot dengan air. Oke, kita lihat siapakah
yang berhasil naik podium pada siang hari ini? Ya, Ruli ada di posisi 3. Dilanjutkan dengan Agung di posisi 2 dan posisi pertama Angga. Oke, luar biasa. Kita on mic-nya dulu, mic-nya di on dulu, kita kasih aplaus dulu buat yang mendapatkan juara. Sip. Oke, silakan di off lagi mic-nya. Oke, baiklah, itu semoga dengan adanya permainan tadi kita lebih semangat. Kenapa, Gung? Kenapa, Gung? Mau latihan tinju, Agung? Ya, fokus ya, Gung ya. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan mempresentasikan materi kita ya. Materi kita pada siang hari ini yaitu ya. Nah, jadi materi kita pada siang hari ini adalah perawatan perangkat keras ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya peserta didik bukan perangkat keras komputer. Jadi kalian nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat melakukan perawatan perangkat keras komputer sesuai dengan langkah-langkah urutannya ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan perawatan perangkat keras komputer dengan penuh daya diri. Nah, jadi kalian juga nanti akan mendemonstrasikan tentang perawatan perangkat keras komputer itu. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan perangkat keras komputer dengan benar. Kemudian yang berikutnya, ya tadi benar yang dijelaskan oleh Ruli dan Angga tadi ya. Perangkat keras komputer tadi ada monitor, ya, ada monitor. Kemudian ada keyboard, ya. Kemudian ada ini mouse, ya. Nah, dan di dalam CPU ini ada CPU juga. Nah, di dalam CPU ini ada perangkat kerasnya juga seperti mainboard, ada prosesor, kemudian ada RAM, ya, ada CD-ROM, ada hard disk, ada heatsink, ada floppy disk, kemudian ada kipas atau fan, kemudian ada power supply. Nah, jadi ini ada perangkat keras. Nah, apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung komputerisasi. Nah, jadi lihat kemudian bisa dipegang ya. Ada yang tahu nggak kenapa sih kok kita harus? Yuk, ada yang tahu? Oke. Kita lihat ya, kenapa sih kok perangkat keras komputer kita itu harus dirawat? Nah, kita perhatikan. Nah, apabila kita tidak merawat perangkat ini, beberapa hal yang akan terjadi. Jadi komputer yang kita miliki ini bisa rusak ya, seperti ini. Nah, kemudian, apa sih yang dimaksud dengan perawatan perangkat keras itu? Yang pertama, perawatan komputer ya adalah menjaga komponen-komponen komputer baik itu berupa hardware maupun berupa software dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer. Kemudian perawatan dilakukan secara rutin itu dapat membantu memperpanjang usia pakai komputer dan menghindari pemakaian sehari-hari dan mengurangi biaya perbaikan. Jadi kalau kita rutin merawat komputer kita
kemungkinan rusaknya sangat kecil, sehingga kita tidak memerlukan biaya perawatan yang besar, karena biaya perbaikan komputer itu mahal ya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja sih peralatan yang digunakan untuk perawatan komputer? Nah, di sini ada obeng ya, ada kuas, ada tang, kemudian di sini ada penyedot debu, kemudian di sini ada gelang antistatis, ada grease, ada box ya, kemudian di sini ada center atau baterai. Oke, nah itu tadi beberapa peralatan yang digunakan untuk perawatan perangkat keras. Selain dengan menggunakan perawat perangkat keras juga bisa dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini salah satu contohnya. Kita punya printer. Ada yang punya printer? Pernah kalau melihat? Ada ya? Pernah tidak melihat hasil cetakan itu bergaris? Atau warnanya belang-belang? Ya, hal seperti itu bisa dilakukan perawatan dengan menggunakan tools yang ada di aplikasi bawaan dari printer tersebut. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi printer ini tipenya Canon IP2770. Nah, bisa ada tools bawaannya. Jadi ketika print itu bergaris atau hasil cetaknya kurang baik, itu bisa kita lakukan perawatan di sini dengan menggunakan tools. Nah, untuk studi kasus hari ini, di sini ada permasalahan ya. Di sini ada Pak Andi, adalah seorang guru SMK. Nah, pada saat akan membuat soal ulangan komputer, Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini Bapak siapkan ada sebuah kasus ya. Nah, di sini Pak Andi adalah seorang guru SMK. Nah, pada saat akan membuat soal ulangan, komputer yang dimiliki Pak Andi ini tadi terasa lemot dan kadang-kadang hang atau macet. Nah, kalian sebagai seorang teknisi yang bisa melakukan perawatan komputer, kira-kira apa yang kalian lakukan? Nah, silahkan kalian kerjakan studi kasus ini ya, nanti dengan berdiskusi dan kelompok. Nah, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Oke, ini kelompok 1 ya. Itu Pak. Bang Veganya kemana? Oh, ada. Oke. Apa ada yang ditanyakan? Untuk tugasnya sudah ya, jelas ya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, Bapak permisi dulu, silakan dilanjutkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan kalian kembali ke ruang utama dan persiapkan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya terkait permasalahan komputer yang rusak tadi ya. Jadi apa penyebabnya? Silahkan kalian presentasikan hasil temuan kalian dari video yang Recording in progress. tadi. Kemudian langkah perawatan apa yang harus ini tidak terjadi. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Siapa ini ketuanya?
Puspita, kenapa Puspita? Kok gambarnya nggak ada ini Puspita? Oke, silakan kelompok 1 siapa? Oh, Angga ya. Oke, silakan Angga. Untuk yang lainnya diperhatikan ya. Enggak, Pak. Ya, sudah tampil. Ya, silakan Angga. Sebelum ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana cara perangkat keras. Sebelum kita memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Lisa Putra dan anggota saya ada Bapak Vega Dermawan, Ruli Hendar dan Intan Rio Saputri. Permasalahan tersebut hang atau macet, permasalahan keras yaitu monitor saja, sedangkan yang bermasalah hadis dan memori. Penyebab permasalahan angkat itu hadis selalu lama, tidak dengan listrik, komputer sering mati mendadak karena digunakan USB dengan kabel power hard disk atau vendor, sehingga suplai listrik terkadang putus. Tindakannya harus dilakukan dari permasalahan yang ditemukan, yaitu yang pertama, debu atau kotoran kecil yang menempel. Debu merupakan musuh utama dari barang elektronik dan kotoran lain yang menempel pada perangkat di dalam casing CPU seperti hard disk maupun monitor. Cara membersihkannya menggunakan kompresor dan dilakukan di ruangan terbuka. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi setelah dilihat dari permasalahan perangkat keras tadi, itu harus dilakukan perawatan apa tadi? Pasif atau aktif? Harus dilakukan perawatan yang disertai dengan perbaikan. Oke. Untuk kelompok 2 bagaimana? Dari penjelasan kelompok 1 tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan dari kelompok 2. Ya, Pak. Oke, tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk yang mempresentasikan. Permasalahan komputer lemot dan sering hang macet saat akan digunakan. Hasil analisis data pengamatan permasalahan perangkat keras. Monitor baik, keyboard baik, mouse baik, hard disk bermasalah, memori bermasalah, motherboard baik, power supply baik. Apakah penyebab dari permasalahan perangkat keras yang ditemukan? 1. Space hard disk terlalu penuh atau hampir full. 2. Banyak menginstal aplikasi yang tidak dibutuhkan. 3. Pada komputer terdapat virus karena tidak menggunakan antivirus yang update. 4. Banyak program yang auto-run saat startup tidak sesuai dengan besar RAM yang dimiliki. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Baik, untuk hasil presentasi dari Kak. Bagaimana dari kelompok 1? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada, Bapak akan kasih kalian evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya.
Silakan. Sudah? Cukup ya? Kita mulai. Siap semua? Siap semua? Ini ada yang nangis, Nandita. Kenapa nangis, Nandita? Oke. Fokus ya. Intan. Oke, push semua. Reni, oke, siap ya. Ayo. Iya, silakan. Iya. Puspita, kenapa Puspita? Konsentrasinya. Silakan. Yuk. Intan, kenapa Intan ini melemah ini Intan ini? Intan, soalnya dibaca soalnya jangan lama-lama. Yuk, silakan. Semangat. Pega, kenapa Pega? Fokus yang dilihat soalnya, Oke. Iya, yang sudah selesai. Wow, ini kayaknya punya juara baru ini. Punya juara baru kita ini. Nandita, kenapa Nandita lapar? Enggak, Pak. Oke. Yuk. Ayo, yang sudah dibaca soalnya dijawab, jangan dilihatin aja ya. Iya. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua ini. Oke ya. Kita punya juara baru. Nandita, Uli, dan siapa? Enggak. Oke, iya. Oke, demikianlah tadi. Bapak stop dulu ya. Bapak stop dulu share-nya. Oke, sudah stop ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak mau tahu dulu ini ada yang bisa menyimpulkan nih. Pasti yang sudah kita pelajari hari ini, coba yang begini tadi nih, Bapak suka nih. Bang Mega, silakan coba. Komputer perlu dirawat secara rutin agar terhindar dari kerusakan dan mengurangi biaya perbaikan. Oke. Jadi komputer itu harus kita rawat ya agar dapat meminimalisir dan meminimalisir kerusakan dan mengurangi biaya atau kos dari perbaikan yang kita keluar. Oke, ada yang lain? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ki? Silakan Anita. Ada 2 jenis perawatan perangkat keras, yaitu perawatan aktif dan pasif. Iya, jadi perawatan perangkat keras itu ada 2 ya. Ada perawatan aktif dan perawatan pasif. Perawatan pasif itu perawatan yang tidak disertai perbaikan, sedangkan perawatan aktif itu perawatan yang disertai dengan perbaikan. Oke, masih ada yang lain? Pak mau? Nah, Bapak mau? Kalian coba beri penilaian tentang pembelajaran kita hari ini dengan memberikan motion yang ada di situ ya. Ya, silakan kalian berikan komentar kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak mau tahu, silakan. Oke, tahan dulu. Yang lainnya belum tampil, jangan ditutup dulu. Bapak mau ambil gambarnya dulu ya. Oke, silakan. Agung, mana ini kameranya Agung dihidupin? Agung, kameranya Agung ditahan dulu. Oke, tahan.
dulu motionnya, tahan dulu motionnya, ditahan dulu. Angga mana motionnya? Intan, mana motionnya Intan? Mana? Ya, dia bareng ya. 3, 2, 1, mana motionnya? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini ya, Bapak punya sedikit motivasi untuk kalian. Oke, jadi untuk motivasi hari ini, Bapak akan beri sedikit kata-kata bijak untuk kalian ya. Jadi karena Bapak ini masih sering lihat kalian ini main game terus ya. Jadi orang yang bisa main game itu sekarang itu hebat. Jadi orang yang bisa bermain game ya dan bisa menang itu pendapat orang kebanyakan sekarang ini itu hebat. Tetapi ingat, orang yang bisa membuat game itulah yang lebih hebat ya. Yang berikutnya, orang yang bisa mengoperasikan komputer. Nah, kalau kalian melihat orang bisa mengoperasikan komputer itu sudah hebat. Tetapi ingat, orang yang bisa memperbaiki. Nah, yang bisa memperbaiki komputer itu berarti lebih hebat ya. Jadi teruslah belajar selagi kalian masih muda. Jadi jangan pernah kalian hanya puas dengan satu kemampuan yang kalian miliki. Jadi terus belajar. Kenapa? Karena orang yang berhenti belajar itu hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, jadi semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Bapak minta Angga untuk memimpin doa. Silakan Angga. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Demikianlah tadi anak-anak ya pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap bisa bermanfaat. Sekali lagi Bapak mohon maaf dan pada Allah Bapak mohon ampun. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika memang itu tidak diperlukan, dan tetap belajar dan terus belajar agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Akhir kata Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan pertemuan berikutnya ya. Selamat sore.